Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah memimpin setiap langkah kita. Allah ada beserta kita. Dan Allah yang melindungi kita. Tetap teguh di dalam iman dan pengharapan. Tetap maju di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Ku tidak takut, amin. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
Selamat pagi saudara-saudara. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah raya. Khusus pada pagi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mohon Roh Kudus boleh memimpin ibadah online pada pagi ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga yang kami kenal, kami agungkan dalam Yesus Kristus. Allah Bapa di dalam sorga yang kami muliakan. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kembali Engkau anugerahkan kepada kami untuk kami boleh hadir dalam ibadah online. Biarlah apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat, menjadi pencerahan bagi semua umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba mohon urapan berkat-Mu turun atas hamba-Mu dalam segala persiapan. Sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh berasal dari pribadi Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampuni kata-kata yang kami ucapkan mungkin menyinggung satu kepada yang lain. Supaya kami layak untuk menyampaikan firman-Mu, untuk mendengarkan, mendapatkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami tolak segala roh jahat yang akan mengganggu pikiran kami. Dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus menolong konsentrasi kami. Haleluya Yesus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam ibadah pagi ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Katakan demikian. 2 Korintus pasal 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan penuh aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Amin. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Saudara-saudara, falsafah hidup manusia itu tidak lepas dari 2 hal yang kadang-kadang bertentangan atau berkaitan. Ada sebab akibat. Seperti dalam tata bahasa Indonesia, ada kanan, ada kiri. Ada terang, ada gelap. Ada kurus, ada gemuk. Ada tinggi, ada rendah, dan seterusnya. Nah, saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi, itu mengisahkan tentang derita hidup dan ministry atau pelayanan Rasul Paulus selengkapnya. Sebenarnya hidup mengikuti Tuhan Yesus, itu banyak ayat yang berisi janji-janji Allah. Tentang apa nih? Berkat, soal kelimpahan, baik secara jasmani maupun rohani tentunya. Benar, itu tidak salah. Tetapi bila hidup hanya bermotivasikan berkat saja, cepat atau lambat, saudara sekali waktu akan mengalami kecewa. Bahkan akan mengalami keputusasaan. Oleh karena itu, bicara soal kemuliaan, bicara soal berkat-berkat Tuhan, tidak boleh dipisahkan dengan Via Dolorosa. Apa itu Via Dolorosa? Via Dolorosa artinya ada satu jalan di kota Yerusalem, yaitu jalan yang penuh dengan anak tangga. Sampai ratusan, ribuan itu. Dan di sanalah Yesus pernah pikul kayu salib menuju ke Bukit Golgota. Saudara-saudara, oleh karena itu kita melihat ayat-ayat yang kita baca tadi di atas itu merupakan derita Rasul Paulus dalam hidup dan kiprah pelayanannya.
Tuhan Yesus Kristus juga pernah dia dimurnikan ketaatannya kepada perintah Bapa. Bagaimana dia mengalami derita waktu ada di dalam dunia. Sampai sekali waktu dia harus pikul kayu salib lewat anak tangga yang begitu banyak. Itu yang disebut gang Via Dolorosa itu. Gang penuh air mata, gang penderitaan. Apa ini artinya? Artinya motivasi, artinya alasan atau sebab-sebab berbuat sesuatu harus diuji kemurniannya. Nah sekarang jadi masalah, apa itu sebenarnya motivasi? Yang pertama, bagian pertama, pagi ini firman Tuhan bertopikan atau bertemakan yaitu motivasi. Kata motivasi berasal dari kata dasar motif. Apa itu motivasi? Dorongan. Ya, dalam KBB, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan motivasi itu kata benda, dorongan, impuls, insentif, katalis, perangsang, pusat, semangat, stimulan atau stimulus. Atau lebih mudahnya, apa itu motivasi? Sebab-sebab atau alasan, gagasan atau dasar atau motif. Nah, kita melihat di dalam kitab suci, mengapa Abraham tinggalkan Ur Kasdim? Di dalam arkeologi ada penyelidikan bahwa Ur Kasdim itu satu kota, satu wilayah di mana penduduknya sudah mencapai budaya yang cukup tinggi. Karena di sana diketemukannya ada batu bata yang dibakar dan ada uang kesita, mata uang sudah diketemukan. Tetapi Abraham berani tinggalkan Ur Kasdim. Karena apa? Karena iman, panggilan Tuhan. Mengapa Musa mau diutus? Apa yang menjadi alasan? Apa yang menjadi motivasi? Apa yang menjadi sebab? Karena dipanggil oleh Allah. Itu yang ia imani. Mengapa Yesus mau datang, menderita, dan mati? Apa motivasinya? Kasih kepada umat manusia. Puji Tuhan. Mengapa Saulus mau bertobat? Kembali lagi alasannya, motivasinya. Karena iman via perjumpaan dengan Tuhan Yesus di jalan menuju ke Damsik. Dalam Kisah Para Rasul 9 itu dikatakan. Menjadi pertanyaan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pribadi. Mengapa kita mau mengikut Tuhan Yesus? Ayo, kira-kira bisa menjawab. Kembali lagi jawabannya tidak berbeda dengan para tokoh kitab suci. Karena iman. Roma 10 ayat 9 katakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kita percaya dengan iman, mengaku di mulut, atau ayat ini katakan, jikalau kamu mengaku dengan mulut, ucapan, bibir, perkataan. Dari mana itu? Percaya dalam hati dulu. Jadi iman lebih dulu bekerja dalam diri seseorang. Setelah itu baru dia bisa mengaku, berikrar bahwa Allah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi motivasi kita percaya Yesus melalui iman yang Tuhan berikan. Puji Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kembali lagi saudara, anugerah Allah dinyatakan kepada kita sekalian umat Allah pada abad ini. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Oleh karena itu iman itu bukan tujuan hidup kita ini. Melainkan tujuan hidup kita ini adalah hidup yang kekal di dalam pribadi Yesus. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus binasa.
Makanya di dalam Amsal juga dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saudara, itulah motivasi. Mengapa kita mau percaya Yesus? Karena Yesus membawa kehidupan kekal. Kehidupan kekal yang mana? Di dalam berita Injil. Mengapa kita mau percaya Yesus? Karena kasih Allah dinyatakan kepada umat manusia. Generasi ke generasi, dari satu angkatan kepada angkatan yang lain. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian boleh percaya Tuhan Yesus secara pribadi. Tetapi menjadi pertanyaan, apa motivasimu? Apa alasanmu? Apa sebabmu? Tadi saya sudah katakan. Nah, sekarang kalau betul Bapak Ibu Saudara dan saya percaya Yesus secara pribadi, bagian yang kedua. Motivasi harus diuji. Harus dimurnikan. Setiap pribadi yang mau mengikut Tuhan Yesus, maka motivasinya, sebab alasannya, itu harus mengalami proses penyucian atau pemurnian dari segala realita dan situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan. Ya, oleh karena itu, kita melihat pribadi Yesus, ia juga tidak lepas dari proses pemurnian ketaatannya kepada Tuhan. Allah Bapa yang mengutusnya masuk ke dalam dunia menjadi manusia. Di dalam Matius 26 ayat 39 katakan, Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ada dua hal di sini saudara. Yesus memohon kepada Allah Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu kehendaknya sendiri. Jadi Yesus mempunyai keinginan pribadi. Tetapi bagus sekali ini pelajaran firman Tuhan pagi ini. Tapi dia katakan, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Luar biasa ya. Dia punya kehendak pribadi, tapi kemudian dia katakan menyerah kepada kehendak Bapa. Saudara, ini pemurnian motivasi Yesus datang ke dalam dunia. Dia tahu bahwa itu saat yang tidak gampang harus dia lewati, harus dia hadapi, harus ia alami. Yesus tahu bahwa sebentar lagi ia akan mati. Menjadi seorang hukuman seolah-olah seorang terdakwa, tertuduh. Ia tahu itu penderitaan. Itulah sebabnya secara manusia itu mengerikan untuk Yesus. Tapi Yesus membawa kengerian ini, ketakutan ini ke hadirat Allah Bapa. Dan dia menyatakan isi hatinya. Jikalau boleh, jangan ia masuk dalam penderitaan. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Saudara-saudara, dikasih Tuhan Yesus. Yesus diuji secara manusia. Dan kemenangan Yesus sebenarnya bukan di kayu salib. Kemenangan Yesus bagi saya sebenarnya bukan dalam kebangkitan. Tapi kemenangan Yesus itu terletak di Taman Getsemani pada waktu dia bergumul. Itulah sebabnya dalam bahasa Gerika disebut itulah kairos. Waktu yang tidak bisa dilewati. Waktu yang tidak bisa ia lalui. Ia harus hadapi, ia harus ngalamin. Puji Tuhan. Apabila Yesus gagal di Taman Getsemani, maka gagallah karya salibnya. Tapi ia secara manusia sudah diuji dan ia menang. Bagaimana para murid? Para murid juga mengalami proses, demikian juga mengalami pemurnian motivasi. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15.
Lalu ia, maksudnya Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, artinya para murid, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini pengutusan. Tetapi di balik pengutusan, sebenarnya iman para murid ini harus diproses. Ketaatan para murid harus dimurnikan melalui apa ini? Mungkin di antara para murid juga ada motivasi yang lain. Pada waktu Yesus mendemonstrasikan kuasanya, air menjadi anggur di Kana. Yesus menghentikan angin ribut di danau. Yesus memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan makanan yang minim, 2 ketur roti dan 5 ekor ikan. Ya, luar biasa. Orang ribuan bisa makan kenyang, bahkan sisa lagi. Wah, para murid terbuka mata rohaninya. Ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus di depan mata para murid. Bagaimana mereka seharian memancing di danau tidak dapat ikan seekor pun. Tapi kemudian waktu sesudah kebangkitan Yesus katakan, ia memperlihatkan diri kepada para murid, lempar jalamu di sebelah kanan. Aneh menurut ilmu nelayan. Dan itu sudah siang hari. Tapi kembali lagi para murid terbelalak matanya melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka mencari ikan begitu banyak. Terbelalak mata mereka. Mereka tahu siapa akhirnya Yesus. Tetapi itu akan menimbulkan berbagai macam motivasi. Itulah sebabnya Yesus mengutus, ini satu ujian untuk mereka. Mau tidak mereka mengabarkan berita Injil kepada umat manusia. Tapi ini perintah. Tetapi bukan sekedar perintah. Kalau kita baca terus Markus 16. Itu ada janji penyertaan Allah kepada mereka. Kita bersyukur bagaimana Thomas yang tadinya tidak percaya Yesus sudah bangkit. Maka kemudian sejarah gereja menceritakan ia mati martir di India. Petrus akhirnya disalibkan di kota Roma. Roma di bawah kepemimpinan Nero pada waktu itu. Saudara-saudara, tapi waktu dia disalibkan dia ingat kepada guru, kepada Tuhan Juru Selamat yang ia puji, ia sembah. Tidak layak rasanya disalibkan sedemikian. Ia minta kepada yang menyalibkannya, balikan aku. Karena aku tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus Kristus. Maka si penyalib ini menurut, dibalikanlah Petrus, kepala di bawah kaki di atas. Baru ia rasanya worth it to die. Layak ia mati. Saudara-saudara, diproses motivasi Petrus. Tapi puji Tuhan, Petrus lulus. Para murid yang pertama kali yang martir itu Yakobus. Salah satu murid Yesus. Saudaranya Yohanes. Dipancung kepalanya di Yerusalem. Saudara-saudara, para murid Yesus mengalami pemurnian motivasi. Kemudian kita masuk bagian C, bagian kedua ini. Rasul Paulus menuliskan ayat-ayat yang kita baca tadi di atas. 2 Korintus 11 ayat 23 terus sampai ayat 27 dan seterusnya. Itu menunjukkan bagaimana Paulus dalam kiprah pelayanan mengalami derita, sengsara. Tapi ia hadapi, ia alami itu semua tanpa mengeluh. Tanpa menggerutu, tapi ia terima itu semua. Karena ia tahu ia sedang diproses. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengalami penderitaan. Apabila saya dalam kiprah pelayanan mengalami derita, mengalami sedih, duka cita, saya perlu membaca surat Paulus ini supaya saya terhibur. Terlebih apabila saya boleh membaca derita Tuhan Yesus Kristus yang begitu perih demi menyelamatkan umat manusia yang harus bayar harga yang mahal. Ia digiring bagaikan domba yang tak bertuan menuju pembantaian, yaitu di Bukit Golgota atau Bukit Kalvari atau Bukit Tengkorak. Tapi Yesus rela karena kasih kepada manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita diuji melalui apa? Mungkin melalui accident,
ada kecelakaan, sampai kehilangan kekasih jiwa. Mengalami PHK, perusahaan di mana kita bekerja atau si bosnya sendiri, anak Tuhan, pilot. Mungkin rumah terbakar, atau ada perang, ada aniaya, ada SARA yang terjadi, ada teroris. Itu terjadi di Indonesia, bukan di luar negeri. Sakit penyakit yang kita alami, adanya pandemik, artinya seluruh dunia kena. Sebelum pandemik mungkin epidemi atau endemi. Tapi kemudian WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini pandemik karena itu sudah dunia internasional. Saudara, sudah masuk bulan kelima nih ya. Kita tercekam, tidak gampang. Tetapi saya mengucap syukur berapa banyak umat Tuhan bertahan di dalam situasi yang tidak gampang. Ini pemurnian iman percaya kita. Ini pemurnian motivasi kita mengikut Yesus. Berapa banyak mungkin di antara umat Tuhan yang kecewa mengikut Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan peluk tangan, tidak mau ikut campur tangan dalam suasana ini. Tapi bagi kita orang beriman yang taat kepada perintah Tuhan, yakin Allah ikut campur tangan. Kecuali teologi liberal yang katakan death of God theology. Bahwa Allah sudah mati, Allah tidak ikut campur tangan lagi dalam sejarah umat manusia. No, saya menolak pengajaran yang demikian. Saya tetap percaya Roma 8:28 bahwa Allah ikut campur tangan dalam segala aspek kehidupan. Yang boleh mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu apa implikasi proses pemurnian motivasi? Bagian yang ketiga. Akibat proses pemurnian motivasi, saudara, bisa menyebabkan seseorang kecewa ikut Tuhan. Kemudian mundur. Matius 11 ayat yang ke-6 katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Seorang yang mengalami pemurnian motivasi, mengalami situasi yang tidak mudah, itu akan mengalami kecewa dan putus asa. Tapi Yesus memberikan way out bahwa orang yang tidak menjadi kecewa dan putus asa dan menolak Yesus, berbahagialah. Jadi kalau saudara dan saya bertahan dalam situasi yang tidak gampang seperti yang kita alami 4-5 bulan ini. Dan bukan saja Cimahi, bukan saja Jawa Barat, bukan saja Pulau Jawa, seluruh Indonesia kena. Bahkan seluruh dunia kena. Sampai banyak korban yang berjatuhan di seluruh dunia. Tapi tetap kita naikkan syukur kepada Tuhan. Jauh lebih bening apabila kita meninggal dunia dipanggil Tuhan. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus ada hidup kekal. Dibandingkan orang hidup di luar Kristus binasa. Saudara, yang berikut. Orang yang bertahan dengan motivasi yang murni, iman yang benar. Hidup tetap di dalam Tuhan. Walaupun mengalami percobaan atau kesulitan, tetapi berbahagialah. Wahyu 3 ayat 8 katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku, puji Tuhan. Ini penghiburan bagi jemaat atau gereja Philadelphia. Saudara, gereja Philadelphia menjadi wakil untuk gereja-gereja, untuk umat Allah, untuk orang percaya, orang Kristen yang tetap taat kepada firman Tuhan. Oleh karena itu orang yang demikian, maka Allah boleh menyambut orang yang setia ini. Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Puji Tuhan. Bapak, ibu, saudara, orang tua, anak-anak, percaya tetap kepada Tuhan walaupun dalam penderitaan. Maka satu hari kita akan disambut oleh Tuhan. Masuklah dan turutlah
dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, satu hari berapa banyak di antara umat Tuhan yang mengalami sakit yang begitu dalam. Demikian juga mengalami situasi yang tidak mudah. Maka ia disambut oleh Tuhan. Masuk dalam hidup yang kekal. Kesimpulan dari firman Tuhan. Bagian pertama bicara soal motivasi. Sebab alasan mengapa ikut Tuhan Yesus. Dan alasan itu, sebab itu harus diuji, dimurnikan. Melalui sikon-sikon, situasi kondisi yang tidak gampang. Berapa banyak yang mundur ikut Tuhan. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya boleh tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Maka kemudian Tuhan sambut kita masuk dalam kemuliaannya. Segenap anggota jemaat pria wanita tua muda, saudara-saudaraku, di dalam iman kepada Tuhan Yesus akan mengalami ujian yang tidak mudah. Ada takut, situasi yang riskan, mencekam. Tapi selama kita mengandalkan kekuatan Tuhan, karena kita lemah tak berdaya. Tapi Allah kita sumber daya. Hidup kita penuh penyerahan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Percayalah, Tuhan memberikan keamanan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan Tuhan memberikan perlindungan. Amin. Saya percaya Tuhan care. Tuhan peduli kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kebenaran firman Allah yang kita dengar itu akan memberikan kekuatan iman untuk kita maju terus di dalam mengikuti Yesus. Walaupun realitanya tidak mudah. Mari kita kalahkan kuasa kegelapan dengan iman percaya kita yang murni. Tetap penuh penyerahan dan beriman kepada Dia. Firman Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, memberikan pencerahan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, kami agungkan dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang tetap belum pulih. Kami digentarkan, kami merasakan kecemasan, kami merasa ketakutan. Namun kepada siapa kami berlindung selain kepada naungan tangan Tuhan Yesus yang kekal. Di sanalah kami boleh aman, boleh tetap sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk banyak janji-janji-Mu dalam kitab suci yang memberikan ketenangan dalam diri kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan kembali dihimbau oleh firman Allah. Supaya kami tetap fokus kepada pribadi Tuhan Yesus yang tidak pernah tinggalkan kami barang sekejap pun. Biarlah Tuhan kami tetap melekat kepada Engkau di dalam membina hubungan pribadi dengan Engkau tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, hamba mohon berkat perlindungan-Mu tetap turun kepada setiap anggota jemaat-Mu. Hamba menyerahkan di dalam tangan pimpinan-Mu, pria wanita tua muda. Hamba juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Hamba mohon urapan berkat-Mu turun kepada Bapak Jokowi Presiden kami. Bapak, hamba mohon hikmat kebijaksanaan turun kepada hamba-Mu ini. Juga perlindungan tangan-Mu. Hindarkan dari orang-orang yang akan menjatuhkan wibawa sebagai presiden. Hamba menyerahkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Demikian juga hamba menyerahkan untuk Bapak Menkes sebagai umat-Mu yang Tuhan tanam di tengah-tengah yang tidak beriman. Jadikan hamba-Mu ini sebagai contoh yang baik, menjadi teladan. Demikian juga hamba menyerahkan untuk TNI Polri yang boleh mengamankan bangsa dan negara kami dari rongrongan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga tidak lupa berdoa untuk kota Cimahi. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu. Kalau di kota Cimahi terjadi peremajaan, baik di kelurahan, baik di kecamatan. Hamba menyerahkan untuk warga masyarakat Cimahi boleh tetap tenang dan tetap memfungsikan protokol kesehatan. Supaya kami terhindar dari paparan COVID-19 yang masih merajalela di berbagai tempat. Terima kasih Bapak untuk para majelis, para pelayan, segenap anggota jemaat di bawah naungan berkat dan perlindungan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Biarlah kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam pribadi Roh Kudus, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, damai sejahtera Allah. Pagi hari ini sampai Maranatha,
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Sampai bertemu kembali, salam sehat senantiasa. Amin.